Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Geser Ananta, NIM 220 190 136. Saya akan mempresentasikan hasil kerja PPT kewirausahaan saya. Apa itu wirausahawan? Istilah entrepreneur itu sendiri berasal dari bahasa Perancis, yaitu entreprendre, yang mengandung makna to undertake, yang berarti mengerjakan atau berusaha atau melakukan suatu pekerjaan. Wirausahaan atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan entrepreneur adalah orang yang melakukan aktivitas atau mengelola wirausaha seperti menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, cara memasarkan, serta mengatur permodalan operasinya. Apa itu technopreneurship? Teknologi merupakan suatu cara atau metode untuk mengelola sesuatu agar terjadi efisiensi, biaya, dan waktu sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Entrepreneurship adalah proses mengorganisasi dan mengelola risiko untuk sebuah bisnis baru. Teknopreneur didefinisikan sebagai entrepreneur yang mengoptimal segenap potensi teknologi yang ada sebagai basis pengembangan bisnis yang dijalankannya. Teknopreneurship mengacu pada pemanfaatan teknologi untuk pengembangan wirausaha. Tujuan untuk menciptakan suatu iklim yang dapat mengubah pola pikir, baik mental maupun motivasi orang agar kelak dapat menciptakan lapangan pekerjaan usaha di bidang keteknikan. Tujuan entrepreneurship untuk menciptakan suatu iklim yang dapat mengubah pola pikir baik mental maupun motivasi orang agar kelak dapat menciptakan lapangan pekerjaan usaha di bidang keteknikan. Jenis wirausaha dalam pengertian teknopreneurship tidak hanya dibatasi pada wirausaha teknologi informasi saja, seperti vendor IT, web design, tetapi juga di berbagai usaha seperti mebel, elektronik, industri, dan lain-lain. Berwirausaha, contoh jenis kewirausahaan dalam teknik sipil yaitu konsultan manajemen, konstruksi, jasa konsultan, usaha kantor, spesialis pancan. Toko-toko teknopreneur. 1. Bill Gates merubah dan mempopulerkan sistem komputer mentransfer cara kerja mesin ketik sejak kelas 8 SMP. 2. Michael Dell menemukan cara penjualan produk sesuai kemampuan pelanggan, produk postponement sejak tingkat 1 di bangku kuliah. 3. Frederick Smith melakukan terobosan dalam pelacakan pengiriman paket FedEx Tracking System sejak di bangku kuliah. Toko-toko teknopreneur di Indonesia. 1. Ciputra, Raja Properti Indonesia. 2. Moyati, raksasa bisnis kosmetik dan obat-obatan tradisional memakai teknologi yang membadai. 3. Sudwikatmoto sebagai Raja Film Indonesia. Kendala bagi seseorang yang memulai usaha. 1. Paradigma. Para orang tua lebih cenderung mendorong anak-anaknya untuk mencari pekerjaan atau menjadi karyawan. 2. Orang tua merasa lebih bangga bahkan merasa terbebas bila anaknya telah selesai kuliah mampu menjadi pegawai. 3. Salah satu faktor lain adalah tidak ada atau sulitnya memiliki modal untuk berwirausaha. 4. Adanya ketakutan akan rugi atau bangkrut. 5. Merasa tidak memiliki masa depan yang pasti jika berwirausaha. 6. Merasa bingung dari mana memulai usaha. 7. Galau. Solusi memulai usaha. 1. Lembaga pendidikan tinggi diharapkan mampu menciptakan jiwa wirausaha sehingga mereka mampu mandiri dan menciptakan lapangan kerja. 2. Pendidikan kewirausahaan entrepreneurship Indonesia perlu ditingkatkan. 3. Mengubah pola pikir baik mental maupun motivasi orang tua, dosen, dan mahasiswa agar kelak anak-anak dibiasakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan daripada mencari pekerjaan.
Latar belakang perlu berwirausaha. Satu, agar mampu menatap masa depan yang lebih baik. Dua, berwirausaha diharapkan seorang mampu mandiri, membuka lapangan kerja bagi orang lain. Tiga, menjadi bos bagi usahanya atau lebih baik membayar gaji daripada menjadi orang gajian. Wirausaha dari garing miris Wirausaha garing miring bisnis berbasis ilmu. Satu, penguasaan terhadap konsep manajemen adalah kunci sukses menjalankan bisnis atas dasar wawasan dan cara pandang ke depan yang akhirnya menjadi pilihan. Dua, mengetahui teknik pemasaran. Tiga, menanamkan motivasi sehingga bergerak secara dinamis. Empat, mengatur pos pengeluaran tidak besar pasak daripada tiang. Langkah-langkah awal menjadi wirausaha. Satu, berani memulai. Dua, berani menanggung risiko dalam kurun tidak takut rugi. Tiga, penuh perhitungan. Empat, memiliki rencana yang jelas. Lima, tidak cepat puas dan tidak putus asa. Enam, optimistis dan penuh keyakinan. Tujuh, memiliki tanggung jawab. Delapan, memiliki etika dan moral. Bentuk kegiatan wirausaha. Satu, dikelola sendiri, artinya pengusaha memiliki modal uang dan kemampuan langsung terjun mengelola usahanya. Dua, dikelola orang lain, artinya pengusaha cukup menyetor sejumlah uang dan pengelolaan usaha yang diserahkan kepada pihak lain. Tiga, patungan. Cara berwirausaha. Satu, wirausaha dapat dijalankan seseorang atau sekelompok orang. Dua, jenis usaha yang dijalankan dapat bersifat komersil dan sosial atau kedua-duanya. Tiga, memiliki modal sekaligus menjadi pengelola. Empat, menyetor modal dan pengelolaan ditangani oleh pihak mitra. Lima, dalam bentuk saham sebagai bukti kepemilikan. Apa itu etika dalam wirausaha? Etika berasal dari bahasa Perancis etiquette yang berarti kartu undangan. Pada saat itu raja-raja Perancis sering mengundang para tamu dengan menggunakan kartu undangan. Dalam kartu undangan tercantum persyaratan atau ketentuan untuk menghadiri acara seperti waktu pakaian disebutkan. Pengertian etika secara luas, etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia lainnya. Karena masing-masing masyarakat beragam adat dan budaya, etika sering disebut sebagai tindakan mengatur tingkah laku atau perilaku manusia dengan masyarakat. Etika wirausaha. Etika wirausaha yaitu suatu kegiatan usaha haruslah dilakukan dengan etika atau norma-norma yang berlaku di masyarakat bisnis. Etika atau norma-norma itu digunakan agar para pengusaha tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dan usahanya dijalankan dengan memperoleh simpati dari berbagai pihak. Etika wirausaha secara umum. Satu, sikap dan perilaku seseorang pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Dua, berpenampilan sopan dalam suatu situasi atau acara tertentu. Tiga, cara berpakaian yang layak dan pantas. Empat, cara berbicara yang santun dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Lima, perilaku yang menyenangkan orang lain. Etika dan norma setiap pengusaha. Sikap dan perilaku pengusaha dan karyawan merupakan bagian penting dalam etika usaha yang diberikan kepada pelanggan. Adapun sikap dan perilaku tersebut adalah: satu, jujur dalam bertindak dan bersikap. Dua, rajin, tepat waktu dan tidak malas. Tiga, murah senyum, ramah tamah, pandai bergaul. Empat, fleksibel dan suka menolong pelanggan. Lima, tanggung jawab dan rasa memiliki perusahaan. Tujuan dan manfaat etika wirausaha. Satu, tujuan etika harus sejalan dengan tujuan perusahaan. Dua, manfaat etika bagi perusahaan. Tiga, persahabatan dalam pergaulan. Empat, menyenangkan orang lain. Lima, membujuk pelanggan. Enam, mempertahankan pelanggan. Tujuh, membina dan menjaga hubungan. Ciri wirausaha yang berhasil. Satu, memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas. Dua, inisiatif dan selalu proaktif. Tiga, berorientasi pada prestasi. Empat, berani mengambil risiko. Lima, kerja keras. Enam, bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan. Tujuh, komitmen pada berbagai pihak. Delapan, mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Bagaimana cara mendirikan usaha? Ada beberapa cara seseorang memulai merintis usahanya. Satu, faktor keluarga pengusaha.
2. Sengaja terjun menjadi pengusaha. 3. Kerja sampingan. 4. Coba-coba. 5. Terpaksa. Ada beberapa cara memulai usaha. 1. Mendirikan usaha baru. 2. Membeli perusahaan. 3. Kerjasama manajemen dengan sistem waralaba, yaitu memakai nama dan manajemen perusahaan lain. Perusahaan pemilik nama di perusahaan induk dan perusahaan yang menggunakan franchise. Dukungan manajemen yang diberikan oleh franchisor berupa 1. Pemilih lokasi usaha. 2. Bentuk bangunan. 3. Layout gedung dan ruangan. 4. Peralatan yang diperlukan. 5. Pemilihan karyawan. 6. Penentuan atau penyediaan bahan baku atau produk. 7. Iklan bersama. Untuk menentukan bidang usaha yang akan dilakukan ada beberapa faktor. 1. Minat dan bakat. 2. Modal. 3. Waktu. 4. Laba. Dan 5. Pengalaman. Jenis bidang usaha. 1. Sektor jasa. 2. Sektor industri. 3. Sektor tambahan. 4. Sektor kelautan. 5. Sektor perikanan. 6. Sektor percetakan. 7. Sektor seni. 8. Sektor pariwisata dan lain-lain. Jenis badan hukum yang dapat dipilih. 1. Perusahaan perseorangan, yang dimaksud milik pribadi. 2. Firma, yang dimaksud 2 orang atau lebih. 3. Perseorangan komanditor. 4. Koperasi. 5. Yayasan. 6. Perseorangan terbatas. Dokumen yang diperlukan oleh suatu usaha. 1. Tanda daftar perusahaan. 2. Nomor pokok wajib pajak (NPWP). 3. Bukti diri KTP KK. Jenis izin usaha. 1. Surat izin usaha perdagangan. 2. Surat izin usaha industri. 3. Izin domisili. 4. Izin mendirikan bangunan (IMB). 5. Izin dari Departemen Teknis sesuai dengan bidang usaha. Cara mendirikan usaha. Mengadakan rapat umum pemegang saham. 1. Dibuatkan akte notaris. 2. Didaftarkan di pengadilan negeri. 3. Diberikan dalam lembaran negara. Faktor-faktor penyebab kegagalan usaha. 1. Data dan informasi tidak lengkap. 2. Salah perhitungan. 3. Pelaksanaan pekerjaan salah. 4. Kondisi lingkungan. 5. Unsur sengaja. 6. Bencana alam. Surat usaha izin jasa konstruksi (SUIJK). Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. IUJK adalah isi yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi. Jenis-jenis IUJK adalah 1. IUJK nasional. 2. IUJK PMA. 3. IUJK BUJJKA. Dasar hukum pengurusan SIUJK. 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi. 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 (PRT) M 2011 tentang pedoman persyaratan pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional memiliki modal sekaligus menjadi pengelola. Syarat mengurus IUJK. 1. Sertifikat keahlian (SKA) atau sertifikat keterampilan (SKT). SKA atau SKT wajib dilampirkan saat mengurus IUJK sebagai bukti bahwa perusahaan Anda sudah memiliki tenaga ahli yang berkompeten di bidang konstruksi. Level kualifikasi yang disyaratkan adalah menengah ke atas, minimal 2 orang tiap bidang. 2. Kartu tanda anggota (KTA). Asosiasi wajib bergabung dengan asosiasi perkumpulan tertentu yang telah diakreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). 3. Sertifikat badan usaha (SBU). Untuk mendapat SBU, Anda harus mengurus pengajuannya ke asosiasi profesi. Selanjutnya, dokumen akan diterbitkan oleh LPJK. Ada 3 jenis SBU untuk perusahaan konstruksi, yaitu 1. SBU untuk jasa pelaksanaan konstruksi. 2. SBU untuk jasa perencanaan dan pengawas konstruksi. 3. SBU untuk jasa konstruksi.
IUJK PMA (penanaman modal asing). 1. Izin untuk melakukan usaha yang diberikan oleh pemerintah kepada BUJK PMA untuk melakukan kegiatan jasa konstruksi di Indonesia. 2. Peraturan Menteri Nomor 03 PRT-M 2016 tentang petunjuk tentang teknis pemberian izin usaha jasa konstruksi penanaman modal asing. 3. Izin usaha dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing (BUJK PMA). IUJK BUJK Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing. 1. Izin perwakilan adalah izin untuk melakukan usaha yang diberikan oleh pemerintah kepada BUJKA untuk melakukan kegiatan jasa konstruksi di Indonesia. 2. Peraturan Menteri Nomor 10 PRT-M 2014 tentang pedoman persyaratan pemberian izin perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing. 3. Kementerian Pekerjaan Umum, dalam hal ini ditandatangani atas nama Menteri oleh Kepala Unit Kerja. Sanksi pembekuan izin perwakilan diberikan kepada BUJKA. 1. Mendapatkan sekurang-kurangnya 2 kali peringatan tertulis selama kurun waktu 3 tahun. 2. Direksi, komisaris, atau kepala kantor perwakilan BUJKA terbukti menduduki jabatan direksi atau komisaris pada BUJK lain. 3. Terbukti tidak melaksanakan kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan rekomendasi instansi terkait jaminan sosial ketenagakerjaan. 4. Terbukti menyampaikan laporan kegiatan tahunan yang tidak benar dan atau 5. Masuk ke dalam daftar hitam yang ditetapkan oleh pengguna jasa dan diumumkan oleh lembaga yang membidangi kebijakan pengadaan barang atau jasa. Menilai kebutuhan usaha. Kebutuhan usaha adalah hal-hal yang harus dipenuhi perusahaan untuk mendirikan dan menjalankan usaha dari awal hingga perusahaan beroperasi. Kebutuhan usaha beragam jenis tergantung bidang usaha dan perusahaan tersebut. 5. Biaya kebutuhan usaha. Dengan mengetahui jenis dan jumlah kebutuhan usaha membuat rencana anggaran. Adapun jenis komponen kebutuhan usaha meliputi 1. Biaya prainvestasi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka memulai sesuatu usaha, misalnya biaya survei lapangan, biaya studi kelayakan. 2. Biaya pembelian aktiva tetap terbagi dua, yaitu aktiva tetap dengan yang berwujud adalah seperti pembelian tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, inventaris kantor. Aktiva tetap tidak berwujud seperti pembelian lisensi, hak paten, sistem franchise. 3. Biaya operasional. Kegiatan operasional adalah sejumlah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang sedang berjalan. Bagaimana sih cara memperoleh modal? Untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan sejumlah modal (uang dan tenaga). Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha seperti biaya prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap, sampai modal kerja. Modal keahlian adalah keahlian dan kemampuan seseorang untuk mengelola atau menjalankan suatu usaha. Besarnya modal yang diperlukan tergantung dari jenis usaha yang akan digarap. Perhitungan terhadap besarnya kebutuhan usaha dilakukan sebelum usaha tersebut dilakukan. Jenis-jenis modal usaha. 1. Modal investasi. Modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang. Biasanya umurnya lebih dari 1 tahun. Penggunaan modal investasi jangka panjang untuk memberikan aktiva tetap seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, peralatan, kendaraan bersumber dari perbankan. 2. Modal kerja. Modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam satu proses produksi. Modal kerja adalah modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan pada saat sedang beroperasi. Sumber-sumber modal. 1. Kebutuhan modal, baik modal investasi maupun modal kerja, dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada, yaitu modal sendiri atau modal pinjaman. 2. Modal sendiri adalah modal dari pemilik usaha. 3. Modal asing adalah modal dari luar perusahaan. 4. Pembiayaan suatu usaha dapat diperoleh secara gabungan modal sendiri dengan modal pinjaman. Beberapa pertimbangan yang diperhatikan apabila ingin memperoleh suatu modal. 1. Tujuan perusahaan mempertimbangkan tujuan penggunaan pinjaman, modal investasi atau modal kerja.
modal utama atau tambahan, kebutuhan mendesak atau tidak. 2. Masa pengambilan modal, jangka waktu pinjaman harus dipertimbangkan sehingga tidak menjadi beban dan tidak mengganggu cash flow perusahaan. 3. Biaya yang dikeluarkan, biaya bunga, biaya administrasi, bonus dalam kurung komisi menjadi komponen produksi sehingga dapat menjadi beban bagi perusahaan dalam menentukan harga jual dan laba. 4. Estimasi keuntungan diperoleh dari selisih pendapatan dengan biaya dalam suatu periode sehingga perlu dibuatkan estimasi sebelum memperoleh pinjaman modal. Sumber dana modal asing diperoleh dari 1. Pinjaman dari dana perbankan baik bank swasta, pemerintah dan perbankan asing. 2. Pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan pengadaan, modal venture, asuransi, leasing, dana pensiun, koperasi atau lembaga pembiayaan lainnya. 3. Pinjaman dari perusahaan non keuangan. Kelebihan dan kekurangan suatu modal. 1. Kelebihan modal sendiri. Tidak ada biaya bunga atau administrasi, tidak tergantung kepada pihak lain, artinya perolehan dana diperoleh dari setoran pemilik modal tanpa memerlukan persyaratan yang rumit dan waktu yang relatif lama dan tidak ada keharusan pengambilan modal. 2. Kekurangan modal sendiri. Jumlahnya terbatas, artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu sangat tergantung dari pemilik dan jumlah relatif terbatas. Perolehan relatif lebih sulit karena mereka akan mempertimbangkan kinerja dan prospek usaha. Kurang motivasi, artinya pemilik usaha yang menggunakan modal sendiri motivasi usahanya rendah dibandingkan modal asing. 3. Kelebihan modal pinjaman. Jumlah tidak terbatas, artinya perusahaan dapat mengajukan modal pinjaman ke berbagai sumber. Motivasi usaha tinggi karena pemilik usaha mempunyai beban mengembalikan pinjaman sehingga ada target. 4. Kekurangan modal pinjaman dikarenakan berbagai biaya, bunga dan administrasi harus dikembalikan, beban moral. 5. Kelebihan modal campuran. Persentase modal pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan atas kekurangan modal sendiri. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.